wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah. Semoga kita hari ini dengan senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menyampaikan, memuji melalui sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Moga-moga keridaan Allah terhadap hidup kita diberikan kepada kita, karena tanpa ridhonya apa saja yang kita lakukan itu tidak ada makna baik di dunia maupun di akhirat. Kalaupun kita memiliki sesuatu, mencapai sesuatu, kalau tidak diridhoi, hidup kita tidak akan bersama. Tapi kalau kita diberikan sesuatu di dunia karena ridhonya, maka insya Allah hidup kita akan tenang sampai nanti di yaumil akhir. Salawat serta salam. Mengapa? Karena kita akan meminta pantulan dari Allah, dari Rasulullah terhadap manusia yang suci, sehingga kita akan mendapatnya syafaat nanti jauh di yaumil akhir. Karena itulah nanti akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Karena rahimnya Allah, Rahman Rahimnya, kemudian syafaat dari kekasih kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka kita akan diberi kemudahan dalam sebuah timbangan yang memberatkan amal kebaikan kita. Para sahabat rahimakumullah, mari kita mengirim Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad dan para aulia, para sahabat Allah diniyah wa kulnya kejayaan wa ila mustafa sallallahu alaihi wasallam wa husnul wa khususan muadzin ada kitab ada tulis murid Syekh Habib Abdullah bin Awi Al-Haddad wa nafa'allahu bi'ima fi ulumi hafidh darain. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya budu ya mustaqim. Para salikin rahimakumullah. Fa innal ladzi yuqtirul aqli yaqa'u lahul hadasa wa kasirun wa tasuku alhil mudawamata ala tahara. Seseorang yang banyak makan, yuqtirul aqli, yaqa'al hadasid, maka Anda akan cepat berhadas. Kalau makan banyak perut kita itu kan ada aroma, segera dikit-dikit keluar. Karena itu ini ajaran agama loh, nggak usah banyak-banyak. Kalorinya itu kan sudah diatur berapa, jadi orang ini jangan makan banyak, tapi memang sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau Anda makan banyak, yaitu akan mendapatkan yaqa'ulahul hadas wa kathirun, yang banyak, wa tasuku alal mutawamah ala taharah, dan dengan demikian Anda akan menjadi susah untuk selalu dalam keadaan suci. Dikit-dikit ngentut, maaf ini terucap juga ya, dikit-dikit keluar angin. Jadi mutawamkan toharohnya itu tidak akan sulit, ya kan? Wa fi kulli qillatil aqli, tapi sebaliknya bagi orang yang mensedikitkan akli, qillatil aqli, aidon ma'unatan ala syahri wa wa min akati wa dhaifil irada. Yang makannya sedikit akan membantu untuk bangun malam. Ya, maunah membantu ala syahri
yaitu dalam malam hari, bahwa min akidi wa dhaifi iradah, karena orang yang bangun malam, ya, bahwa artinya orang yang menjaga tadi makannya sedikit, dan yang kedua menjaga suci, itu bahwa dia akan bisa bangun malam. Bangun malam itu min akadi wa dhaifil iradah, maka ini adalah tugas penting yang harus dilakukan untuk seorang murid yang harus diperhatikan. Saya tidak ingin menilai orang, tapi kalau orang itu banyak makan, kira-kira tidurnya ngeleser dan ngorok tidak? Biasanya orang yang gemuk, makannya banyak, itu biasanya tidurnya mendengkur. Walaupun ada yang kurus mendengkur, tapi ini rata-rata. Dan yang kedua, dibangunkan kalau orang gemuk itu sulit. Nah, ini biologis. Ini biologis, ya. Nah, karena itu diminta orang dua itu mengurangi makan, selalu bersuci, dan itu akan mendorong Anda untuk bisa bangun malam. Dan bangun malam adalah syarat utama untuk Anda berpikir, Anda bisa dekat dengan Allah. Jadi malam hari itu, para sahabat sekalian rahimahullah, itu berbeda dengan siang kalau kita berpikir, karena mempunyai kelebihan. Kalau siang di luar malam hari sepertiga malam itu, orang itu memohon, seperti kita berdoa memohon. Tapi kalau di tengah malam, justru Allah yang menawarkan. Karena beratnya bukan main melek malam, menjaga orang suci, makannya menjaga sedikit saja, ya, itu berat dilakukan, apalagi kalau kubul butun tahlil makan, ya, maka ya sulit. Nah, karena itu karena sulitnya orang bangun malam, dan tidak semua orang itu bisa bangun malam, maka Allah menawarkan. Jadi berbeda kalau siang di luar itu kita yang meminta, kalau malam hari itu adalah Allah yang menawarkan. Menawarkannya itu misalkan aina sa'ilun, mana hamba-hamba saya yang mau minta kepada saya. Ya, gimana Anda kita mau dekat dengan Allah? Tidur jam 11 malam, jam 12 malam, tidak sholat malam, sholatnya isya lupa lagi sampai pagi hari loh, gimana? Nah ini kalau orang yang biasa mendapatkan sholat malam, itu Allah menawarkan, aina sa'ilun, coba kamu minta apa? Mau bertanya apa kepada saya? Ya kan? Ya, dan Allah selalu menjawab juga. Aina sa'ilun is'alu, maka bertanyalah kau pada, mintalah kau berdengar. Dan aina mustaghfirun, siapa yang mau minta maaf kepada saya, ya, istaghfiru, maka aku ampuni engkau dosa-dosa. Jadi beda, kalau malam hari itu adalah Allah yang menawarkan, kalau kita adalah siang, kita itu yang merengek-rengek, meminta-minta. Beda kan? Kalau saya tadi punya kerentet mau memberikan seseorang, nah dia nggak usah minta, dikasih kok. Coba kalau kita nggak begitu mempunyai hubungan, direngek-rengek pun kan kadang-kadang kita nggak ngefek, bahasa Jawanya itu nggak ngefek. Nah inilah saya minta pada diri saya dan pada para salikin, ayo kita biasakan sholat malam. Sholat malam itu karena kita akan ditingkatkan, akan diberi oleh Allah itu adalah
rahmat yang betul-betul di malam hari. Surat Al-Muzammil juga disebutkan qumil laili ila qalil. Jadi kalau malam hari itu Anda berdirilah, sholatlah ila qalil, ya, yang sedikit boleh tidur. Jadi sepertiga malam itu kita harus ila qalil, yang 3/3 itu jangan tidur. Anda milih yang kalau yang baik itu menurut saya adalah jam 3 sampai subuh, jangan tidur. Di situ Anda duduk nangis kepada Allah. Nisfahu aw minqus min qalil. Kemudian dari situlah Anda separuhnya atau kurang sedikit, ya, sepertiga malam hari itu kita mendekatkan diri pada Allah. Itu perintah dan itu dilakukan oleh Rasul. Rasul mendapatkan wahyu setelah diperintah qumil lail ini. Nah, kalau Anda mau sukses di dunia akhirat, ya tentu harus sholat malam dong. Kalau enggak ya gimana? Di surat Al-Isra juga disebutkan, yaitu wa minal laili fatahajjat bihi nafilah fillatan laka asa ayat ataka rabbuka maqamah mahmud. Jadi orang yang suka sholat malam, ya kita diminta wa minal fadad fal, pakai fal, maka. Jadi ini perintah sebetulnya. Sholat malam itu kalau orang Allah nggak punya rahmatnya, kira-kira sudah diwajibkan seperti 5 waktu. Tapi Allah punya Rahman Rahim, ya Allah, ini bagi yang dekat dengan saya aja. Karena itu fatahajat, maka Anda bersolatlah tahajud, ya. Nafilah agar kamu itu sholat itu menjadi tambahan. Jadi laka asayam dasaka makrobuka makomahmuda. Mudah-mudahan kamu Tuhan mengangkatmu di tempat yang terpuji. Jadi kalau orang suka insya Allah sholat malam itu terpuji di hadapan Allah dan insya Allah di hadapan manusia. Oke, ini yang saya minta kepada salikin. Ayo kita membiasakan sholat malam. Masih sholat malam, ini karena 2 tadi, jangan banyak makan, dan yang kedua adalah jaga toharah. Kemudian kamu bisa sholat malam. Nah, sholat malam itu yang bagus gini para salikin rahimahullah. Yang pertama, ya sholatnya tahajud, ya, 2 salam, boleh lebih 2 salam. Yang kedua sholat taubatan nasuha, 2 salam, 2 rakaat, 2 salam. Nah, setelah itu diteruskan sholat liridhoillah, mohon diridhoi apapun yang engkau berikan kepada saya Allah. Saya ridho, besar karena ridho, kurang ridho, lebih ridho. Karena yang besar belum tentu bahagia, yang kaya belum tentu tenang. Tapi kalau sudah apapun diridhoi, itu akan lebih mudah. Yang ketiga diteruskan sholat lisyukrillah, sunatal lisyukrillah, sholat mensyukuri terhadap karunia yang diberikan Allah. Apapun, bersyukur keluarga, bersyukur anak, bersyukur apapun. Yang keempat, yang kelima itu lil fadlillah, memohon fadilah, memohon anugerah, memohon maunah, memohon waridatul ilahiyah. Jadi sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Nah, baru setelah itu Anda punya apa? Hajatnya apa? Sholat istikharah. Jabatan mana yang kami terima, misalkan istikharah. Terus sholat hajat. Setelah itu paling akhir, istikharah sama sholat hajat itu paling akhir. Nah, sebelum sholat istikharah sholat hajat, jangan lupa juga sholat birrul walidain, sholat untuk diperuntukkan kepada orang tua. Nah, insya Allah kalau kita mendawamkan seperti ini, maka kita akan mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan. Para salikin rahimakumullah, semoga apa yang kita bahas tadi, 2 hal ya, yang mendasari untuk kita
sholat malam itu moga-moga bisa kita laksanakan dan kita diringankan untuk beramal baik. Saya lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi yanbaghi lil murid alla ya'kulu illa an naqatin wala yanamu illa an ghulabatin wala yatakallamu illa fi hajatin wala yukhalitu ahadan minal khalqi illa in kanat lahu fi mukhalatihi faidah wa min aktaral aqla qasa qalbuhu wa taqlat jawarihu an ibadah wa kasratul aqli tad'u ila kasratin naum wal kalam. Jadi ini anjuran kepada kita agar kita betul-betul bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu apa? Yang pertama, wallazi yambahil murid. Adapun bagi seorang yang murid diarahkan, dianjurkan, diharuskan Allah ya'kulu illa an naqatin. Janganlah kita itu makan kecuali keadaan lapar. Allah ya'kulu illa an naqatin. Kita itu makannya sedikit. Tapi banyak orang yang sedikit-sedikit makan. Tinggal pilih mana, sedikit makan atau sedikit-sedikit makan. Makan sedikit atau sedikit-sedikit makan. Ini nggak boleh. Kalau sedikit-sedikit makan, bentar-bentar makan, nah itu tidak sejalan dengan orang yang mendekatkan diri pada Allah. Ya. Karena orang sedikit makan berarti dia hubul butuh, bukan hubullah, bukan mencintai Allah. Ya. Wala yanamu ilaan wala batin. Dan kamu itu tidak tidur, wala yanamu tidak tidur dalam keadaan mengantuk hingga kamu tertidur. Jadi orang yang suluk, orang yang mendekatkan diri Allah itu kan setiap saat berzikir. Jadi kalau sudah waktunya capek, ya, kemudian sulit tidur, ya, maaf jangan ambil HP. Ini loh, HP itu menyiksa loh. Begitu kita lihat HP masuk di dalam dunia fana, dunia maya, itu langsung menyelam ke beberapa tempat kan. Habis ini, habis ini itu, habis itu terus sampai nggak betul tidur ngantuk-ngantuk sudah jam 2, jam 3 malam tertidur, tidak sholat malam, subuhnya hilang. Jadi ini disebutkan wala yanamu illa an ghalabatin. Anda itu jangan tidur kalau keadaan tidak ngantuk sampai kamu tertidur. Ambil tasbih sambil zikir, sambil berbahan itu sampai nanti tertidur. Ya. Wala yatakallamu illa fi hajatin. Dan Anda itu tidak berbicara kecuali ada hajat. Ini juga sama. Sedikit bicara atau sedikit-sedikit bicara. Sedikit WA komentar atau sebentar-bentar komentar. Itu heran ya. Ini sedikit komentar. Posting lagi. Tidak ada satupun isu yang tidak dikomentari di dalam grup WA itu. Padahal di sini boleh takalan. Ini ngechat itu kan juga bicara kan, walaupun dalam posisi maya. Jadi boleh takalamu illa fi hajatin. Tidak usah banyak bicara kecuali hajat. Hajatnya apa? Menyapa. Ya, semoga kita berkah ya. Ayo kita jadi orang baik ya. Gimana kabarmu? Sehat ya keluarga? Moga-moga cukup. Jadi bukan sedikit-sedikit bicara, sedikit-sedikit ngechat, tapi ngechat seperlunya, bicara seperlunya, bicara sedikit. Maaf ya kalau saya kritik ya, maaf. Bagi teman-teman yang suka tangannya gatel kalau tidak ngecat, ini kan tangannya gatel sekali ya. Wala yuqah, jangan tertawa ya, ini penting ini. Ini penting, ini buat kita ya. Jadi kalau tangan itu gatel loh, itu kalau komentar apalagi, waduh bisa ya. Nah, yang kedua ini kembali ke sholat malam ya.
Hubungannya dengan sholat malam ini, wala yukhalitu ahadan min khalqi illa angka ingkanat lau fi mukhalatin faidah. Dan Anda tidak usah wala yukhalitu ahadatun min khalqi, dan tidak usah berkawan, berhubungan sesama manusia minal khalq, sesama makhluk Allah, illa ingkanat lahu, kecuali Anda kanat lahu kepada seseorang teman itu atau manusia itu mukhalaqatin faidah, yang tidak ada mendatangkan manfaat faidah. Ngobrol tengah malam, nyantai, tenang, terus gimana? Ya guyon perlu, tapi kan bukan untuk sedikit-sedikit guyon, tapi guyon sedikit seperlunya. Kan sedikit-sedikit guyon, sedikit-sedikit bicara, sedikit-sedikit makan, ya, kita kurangi. Ya, wamin aktsari atif qasa qalbuhu, orang yang memperbanyak makan, wa qasa qalbuhu, hatinya itu menjadi beku loh. Orang yang makan itu hatinya itu ada menjadi keras. Kalau sudah keras, orang itu tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya. Dan wa kathratu wa saqulat jawarihu an ibadah, dan ibadah kita itu jadi berat. Wa saqulat jawarih, anggota badan kita an ibadah, untuk beribadah ngantuk. Allahu Akbar. Kan banyak kan gitu, begitu Allahu Akbar menguap, ngantuk. Mau sholat rasanya berat. Ya memang berat, kok Allah akan menawarkan kok. Kamu diuji kok. Jadi orang suka sholat malam itu memang berat, tapi kalau sudah dibiasakan itu akan mudah. Dan ini ayo kita biasakan. Jadi orang yang banyak ini makan itu watakulat, ini kan ada surat Al-Qari'ah kan. Ada orang terbaik, timbangannya yang baik akan takulat. Kalau orang yang jelek, maka timbangan yang jelek akan takulat. Tinggal milih rodiyah atau ummuhu kawiyah wa ma'asyarkamiyah narun hamiyah. Kita mau narun hamiyah atau ridhonya Allah. Kita aja. Manusia diberi kebebasan kok. Kalau Anda cinta dunia dan asik dengan dunia, ya udah, Anda narun hamiyah. Tapi kalau Anda sholat malam, berzikir yang cukup, selalu berzikir, maka kita akan mendapatkan mardiyah ridhonya Allah. Wa kasratu akil tad'una ila kafatin naum wal kalam. Sebaliknya banyak makan juga mengakibatkan Anda banyak tidur. Kan? Ini metabolisme sudah ada, sudah diatur seperti makan, seperti minum, seperti rongganya. Jangan semua perut kita itu penuhi makanan, ngantuk. Kalau sudah ngantuk nggak mungkin sholat malam. Anda tidak akan bisa mendekatkan diri pada Allah. Dan setelah itu wal kalam, dan dia juga bisa banyak bicara. Yang terakhir ini para salikin rahimahullah, saya lanjutkan dikit lagi. Wal muridu idza kafarnamuhu wa kalamuhu surat iradatuhu suratan la haqiqalah. Jadi disebutkan kan, kalau banyak makan, banyak ngomong. Kalau banyak makan, banyak tidur. Orang yang banyak ngomong, hatinya beku. Orang yang banyak makan, tidak bisa tidur malam, tidak bisa bangun malam. Itu satu paket. Ini satu paket. Karena itu harus dikurangi. Di dalam orang tasawuf, orang yang suluk itu ada 4. Tiga yang dilarang, tanda petik ya, larang dalam arti suluk, dan salah satu dianjurkan. Jadi taklilul kalam, kurangi bicara, taklilul to'am, makannya dikurangi, wa taklilul naum, dikurangi orang itu tidur. Jangan seperti ada lagu ya, kita maksudnya kopinya yang kental, gitu kan? Sampai pagi, mumpung kita masih, ayo makan. Nah, kan ada kan lagu-lagu seperti itu. Nah, jangan diikuti para salikin rahimahullah. Itu menghancurkan kita untuk tidak dekat pada Allah. Jadi kita
taklilul kalam, taklilul ta'am, taklilul naum. Nah, yang terakhir itu kathirul sholatul kasirul dzikr wa sholatul sunnah. Jadi orang kalau suluk itu sedikit-dikit sholat, sedikit-dikit zikir, nganggur dikit zikir. Nah, zikir itu adalah keluar masuknya nafas kita itu selalu zikir. Dan ini diajarkan kalau kita sedang dalam keadaan suluk, dan itu bisa untuk dilaksanakan oleh para salikin dimanapun, harus berpikir mendekatkan diri kepada Allah. Jadi wal muridu idza kathara namuhu wa kalamuhu, apabila murid hamba kita semua ini idza kathara namuhu wa kalamuhu, apabila kita itu banyak tidur dan banyak bicara, ya, syarat iradatu suratan la hatiqalah, maka keinginanmu sebagai murid dalam keadaan menjadi gambaran saja tanpa hakikat. Kita itu mau bangun rumah betulan atau membangun rumah dalam ketoprak. Yang banyak orang itu membangun rumah seperti background film di studio itu loh. Seperti hanya kalau kita dulu di kampung ada ketoprak, ada lodrok, bangunannya megah. Tapi itu hiasan belaka. Ya, seperti hanya orang kalau lagi syuting film di studio mana, seakan-akan rumah besar, benar, seakan-akan punya jet pribadi, seakan-akan punya istana, padahal itu adalah permainan animasi yang itu fun. Ini juga begitu para salikin. Kalau kita semua tidak mendekatkan diri pada Allah, itu seperti hanya Anda membangun rumah, tapi rumahnya kardus. Rumah yang megah, tapi rumahnya hiasan. Rumahnya hanya tonel sebuah sanggar-sanggar di kampung-kampung itu. Habis itu ambruk, habis itu dibuang. Nah, orang yang tidak sholat malam, orang yang tidak berzikir pada Allah seperti itu, membangun dunianya itu seakan-akan dunia nanti tidak ada manfaatnya. Nah, ini di sini suratan lah haqiqatan lah. Surah ada gambaran, ya orang sholat, orang santri, orang muslim, orang beragama, iya itu gambar kan. Tapi dia tidak membangun sama sekali rumah yang hakiki, yang sebenarnya. Dan dia adalah suratan lahat, maka suratnya itu, gambarnya itu adalah gambar fana yang tidak betul-betul bisa hakikat nanti di yaumul akhir. Sekarang tinggal pilih mana, masih tetap dunia yang kita kejar, sholat malam, ikut suluk dan thariqah, atau kita akan dikejar-kejar oleh pekerjaan. Percaya saya, pekerjaan tidak akan pernah berhenti. Itu memang diuji. Mau pangkat ini kejar ini, pangkat itu kejar itu, ingin jadi ini terus kejar rezeki ini kerja, nggak akan habis. Ya memang manusia setan diarahkan ke situ kok. Untuk tidak kamu berpikir kok, tidak sholat malam kok. Masya Allah ya. Udahlah, yang dunia kita kerjakan, tidak akan kita semua kelaparan. Itu Allah sudah rahimnya, Allah itu rahmannya, Allah akan kasih rezeki. Tapi janganlah tulkum amwalukum wala aulukum an dzikra. Ayo segera zikir, ayo segera untuk mendekatkan diri pada Allah, sholat malam. Ya, dimudahkan. Syukur-syukur kita mau suluk. Jadi Islam itu akidah, syariat, ya, tasawuf, syariat, thariqah, hakikat, makrifat hakikat. Jadi syariat saja, nanti jangan-jangan kita seperti ini. Idza aratuhu suratan la haqiqalah. Jangan-jangan yang kita lakukan itu tidak mempunyai makna yang sejati hakikat Islam itu. Ini memang keras ya saya menyampaikan. Ini bukan berarti
saya sok dan saya minta maaf, tapi saya mengajak, ayo mumpung masih ada waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik melalui sementara sholat malam dulu diperkuat. Yang kedua, ya, kalau ada waktu niat sudah nafakatnya itu ya, qawiyun, itu undangan Allah itu ya segeralah, tidak usah ditunda-tunda. Nah, percayalah, habis ini ada aja yang urusan anak, urusan keluarga, ditekan keluarga, ayo rekreasi. Waduh, masya Allah itu perang batin terus terang. Jadi kalau ditekan atasan itu tidak apa-apa, kalau tidak ditekan keluarga, ini saatnya kita jalan, saatnya kita rekreasi. Wah, itu keringet dingin itu. Ya, karena itu harus diatur. Kapan yuk kita jalan? Kapan saya beri kesempatan dong, saya tak berpikir, saya tak ikut suluk gitu. Kalau enggak itu enggak habis gitu. Eselon 4, eselon 3, waduh, sampai umur 62 lupa, tahu-tahu mati. Ya, naudzubillah ya, kasar ya ini ya, naudzubillah saya. Udah enggak ada habisnya. Enggak lah, Anda kita semua itu kelaparan, enggak bisa makan. Masa takut urusan rezeki? Itu kan yuwaswisu fi rizki kan, itu kan nanti kita waswas. Allah enggak akan menelantarkan kalau kita itu beriman kepada Allah. Oke? Kita lanjutkan. Wa fil hadis mala abnu adama wi'an syarrun min batnihi asbru ni adamu kaimatun sudah ada dalilnya kan, sepertiga itu cukup, sepertiga untuk sepertiga itu untuk apa, rongga nafas kita itu bisa para salikin rahmatullah. Itu saja yang saya sampaikan, persis jam 6.51 sesuai saya berbicara tadi, 1 jam saya menyampaikan. Dan yang paling akhir, nah ini dari segi biologi saya baca bahwa sebaiknya orang itu kalau siang itu ada waktu jeda ya. Ada namanya al-waktu qalqalah. Jadi waktu yang tepat Anda itu istirahat. Jadi orang yang sehari-hari tiap hari kerja keras, tidak mengenal istirahat, itu biasanya sholat malamnya kurang. Itu kalau saya minta kepada anak buah saya yang di sini ya, kerja di jam 11 istirahat, nggak usah kerja, 11 istirahat, ya, tak rebahan, tak tertidur. Tidur siang itu 40 menit sudah cukup, karena itu otot akan terrefleksi, akan terjadi aliran yang bagus ya, dan malam bisa bangun tidur. Bangun tidur, malam bisa bangun. Tapi kalau Anda kerja dari pagi sampai sore, habis maghrib lanjut, jam 7 lanjut, sholat isya pun lupa, kerja lagi sampai jam 9 sampai bluk. Para salikin rahmatullah, demikian tadi kita sudah mengaji kitab Adabul Suluk lil murid. Semoga apa yang kita ajikan betul-betul mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Ta'ala, dan kita akan mendapatkan dari orang-orang yang dicintai Allah dalam apa yang kita lakukan hari ini, mendapatkan ridhonya dan kita mendapatkan balasannya nanti di akhir. Moga-moga maslahat, manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqnaqarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.